Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Gimana kabarnya sahabat otomotif? Salam sehat untuk kita semua. Karena sehat lebih penting dari segalanya ya untuk sekarang. Oke, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membersihkan ruang bakar dengan cara gurah tanpa harus ke bengkel. Kita bisa menyediakan sendiri bahan dan alatnya. Membersihkan ruang bakar di sini bermaksud untuk menghilangkan kerak-kerak yang sudah mengkarbon di dalam ruang bakar, sehingga performa kendaraan Anda jadi berkurang. Yang tadinya lebih bertenaga jadi lebih letoy, atau yang tadinya ketika baru irit sekarang cenderung lebih boros dari sebelumnya. Faktor penyebabnya sebenarnya banyak sekali, dan pengkarbonan pada ruang bakar sendiri menjadi salah satu pemicu dari faktor penyebabnya hal-hal tersebut. Oke, kita lanjut pada pengerjaan. Ini adalah sebuah mesin kendaraan Daihatsu Sigra. Kita buka dulu kapnya. Sekarang kita buka dua baut itu ya, menggunakan kunci 10. Oke, langsung kita buka. Ini adalah belalai dari filter udara. Karena agak susah, kita ganti kunci. Menggunakan kunci shock 10. Nampaknya ada sedikit kendala di situ. Kita coba dulu. Oh, ternyata berhasil ya. Kita lepas bautnya. Karena yang satu terjadi kendala, dia pecah dari dudukannya, tapi masih bisa dibetulkan. Kita sekarang lepas kancingan klem dari belalai ini menuju filter. Itu kita lepas dulu. Nah, selanjutnya kita buka cover filter udaranya. Pada 4 kancingan kita lepaskan semua. Membuka busi, baut-bautnya adalah itu, menggunakan kunci 10. Jangan lepas semua dulu, karena untuk melepas
melepaskan kabelnya harus masih mempunyai kekuatan, atau bisa juga dilakukan melepas kabelnya dahulu baru baut 10-nya. Jadi di sini saya hanya mengendorkan saja baut-bautnya. Kita lepas kabelnya, itu ada pengait, ditekan kemudian ditarik. Nah, ditekan ujungnya lalu ditarik untuk melepas kabel-kabel tersebut. Lalu selanjutnya tinggal kita putar menggunakan tangan karena sudah kendor. Untuk kabelnya bagaimana nanti kita akan mengembalikan, sebenarnya tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir untuk salah, karena letaknya sudah disesuaikan dengan kabel. Kabelnya sudah berurutan, busi 1, busi 2, 3, dan 4 dia sudah menyesuaikan. Satu persatu kita lepas semua baut-bautnya. Kita tarik untuk tutup businya. Sekarang kita keluarkan filter udara yang ada di dalam. Penampakan filternya itu bisa dibersihkan menggunakan kompresor angin dengan disemprot. Sekarang kita lepas pengait yang ke throttle body. Dari filter ke throttle body itu juga ada klem-kleman, kita lepas menggunakan tang. Ini keras jadi tidak bisa menggunakan tangan saja, harus menggunakan alat bantu tang. Nah, setelah berhasil dilepas, kita tarik ke atas pelan-pelan supaya karetnya tidak sobek. Nah, itu penampakan throttle body. keempat busi kendor kita tinggal kendorkan menggunakan kunci sok itu, tapi hanya dengan tangan, jadi sangat ringan sekali pengerjaannya. Ini adalah penampakan di dalamnya. Nah, itu
tempat businya ini kendor, kita mengambil businya menggunakan kepala tutup busi dengan cara diputar. Cukup dimasukkan lalu diputar, setelah lepas baru kita angkat. Ini karena kunci busi saya tidak mengandung magnet, jadi tidak bisa mengangkat keluar businya. Makanya saya menggunakan alat bantu seperti ini untuk mempermudah pekerjaan. Oke, tahap selanjutnya ini adalah obat yang digunakan untuk menggurah, yang akan saya gunakan ini ya. Ini banyak sekali di bengkel-bengkel mobil dijual, harganya sekitar 80.000. Ini akan kita semprotkan ke semua lubang busi supaya masuk ke setiap seker. Usahakan semprot secara merata. Jangan dihabiskan di sini semua ya, nanti sisakan untuk throttle body. Throttle body nanti juga akan kita bersihkan. Kenapa saya menggunakan obat ini? Yang pertama adalah murah, yang kedua dia berjenis foam. Jadi ketika bertemu logam yang kotor terutama, dia akan mengembang. Setelah mulai turun, kita semprot lagi. Sekarang sisakan untuk penyemprotan throttle body. Ini adalah throttle body. Katupnya masih tertutup. Ketika kontak on dan pedal gas belum diinjak penuh, maka dia akan tertutup. Jadi kontak harus on dan pedal gas diinjak penuh supaya dia terbuka. Kemudian kita bersihkan. Kita semprot. Setelah itu kita off-kan kontak dan lepaskan pedal supaya tertutup, lalu kita semprot bagian atasnya pada saat kondisi tertutup. Dan ini adalah keempat businya. Busi ini sudah iridium bawaan pabrik, jadi tidak perlu diamplas, atau saran saya tidak usah diamplas, membersihkannya cukup dengan disemprot seperti ini. Dan perawatan rutin seperti ini efeknya adalah busi kita tidak akan mengupil atau punya kotoran yang berlebih, karena di ruang bakar selalu bersih. Setelah kita semprot, diamkan saja dulu biar kotoran-kotoran ini nanti contoh kotoran yang ikut larut karena disemprot tadi.
Karena masih sisa, kita semprotkan saja, kita habiskan saja di sini, di lubang busi ini. Habiskan semua di situ. Sebenarnya tidak harus merata juga tidak masalah, cuman alangkah lebih baik jika merata. Dan kondisi ini kalau bengkel melakukan biasanya ada alat yang untuk menghisap kembali obat ini ya, obat yang sudah dimasukkan. Karena saya belum mempunyai alat itu, sehingga saya menggunakan trik tersendiri agar kompresinya tidak penuh, jadi tidak merusak mesin ketika nanti kita nyalakan. Sudah mulai habis obatnya. Selanjutnya kita siapkan kain bekas, kain yang tidak terpakai, untuk menutup semua lubang busi tersebut, karena kita akan start mesinnya. Harus ditutup dengan tangan supaya oli tidak keluar, termasuk pejabat keluar bisa muka, mata, cara ini saya lakukan karena yang tadi saya katakan, saya belum mempunyai alat untuk menghisap. Nah, setelah semua selesai, selanjutnya kita proses ke pemasangan. Kita kembalikan lagi satu persatu. Di sini tidak perlu sampai kencang, cukup yang penting mengait di situ ya. Kembali saya menggunakan tutup businya untuk memasangkan. Pastikan threadnya pas. Nah, selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci. Ketika kita putar dengan tangan sangat ringan seperti ini, berarti tandanya threadnya benar. Sehingga kalau threadnya salah, itu bisa menyebabkan keausan pada thread yang ada di dalam. Kalau businya, thread pada busi yang rusak, mungkin kita bisa mengganti businya. Yang jadi masalah jika thread pada blok mesinnya ini yang bermasalah, yang rusak, sehingga kita akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Jika ringan seperti ini, berarti threadnya masuk dengan benar. Dimaksimalkan dulu menggunakan tangan, sekuat tangan dulu. Setelah itu baru menggunakan alat bantu yang lebih kuat. Tidak perlu
pastikan saja ini sudah betul-betul kencang. Setelah selesai kita pasangkan juga untuk penutup businya. Ini tidak harus sesuai dengan ketika kita awal melepas tadi ya. Boleh acak. Untuk kepala businya boleh acak, bebas. Tidak harus sama dengan ketika pertama kita melepas. Selanjutnya kita pasangkan juga baut-bautnya. Seperti biasa kita putar dulu menggunakan tangan. Jika terasa ringan berarti dratnya masuk dengan benar. Nah, baru kita kencangkan menggunakan kunci. Ini juga pengencangannya tidak perlu terlalu kencang, cukup jika dirasa sudah kencang ya sudah. Karena bahannya di sini plastik dan fungsinya adalah hanya untuk memperkuat supaya ketika goncangan dia tidak terlepas dari busi. Kemudian kita tancapkan kembali, pastikan hingga berbunyi klik pada pengaitnya. Nah, yang paling panjang ini adalah kabel busi nomor 4. Itu adalah urutannya. Nah, sekarang kita pasang kembali untuk belalai pada throttle-nya. Kita pastikan masuk pelan-pelan. Sekarang lepas kembali kancingan pada klem throttle tadi, supaya antara karet belalai dengan throttle body kembali terkunci agar tidak ada kotoran yang masuk. Nah, selanjutnya kita pasangkan kembali belalainya. Kalau yang ini tidak perlu menggunakan tang ya, ini dipencet saja sudah bisa. Selanjutnya kita pasang bautnya. Setelah pengerjaan ini semua selesai, diamkan dulu obatnya. Kira-kira kalau saya biasanya 8 jam atau lebih lama lebih bagus. Seandainya kita menggurah pagi hari kemudian kita nyalakan, di keesokan harinya pun tidak ada masalah. Semakin lama justru obat ini bekerja semakin bagus, semakin maksimal. Kita masukkan filternya. Pastikan tidak ada yang terjepit. Karet filternya tidak terjepit dan dia tidak bocor. Karena kalau bocor, udara-udara kotor akan masuk melalui celah tersebut. Nah, jika sudah dirasa sudah pas, sudah presisi,
kita kancingkan pengaitnya ini. Pemasangan selesai dan sekarang kita tinggal tunggu 8 jam. Setelah 8 jam kita akan start mesinnya. Tidak usah bingung, tidak usah panik ketika kita menyalakan. Susah. Teknik menyalakannya adalah di start berkali-kali dan injak pedalnya penuh. Jika sekali, 2 kali belum bisa menyala, coba lagi 3 kali. Memang ketika men-start itu agak lama, tapi kita akan lihat efeknya. Ketika mesin mobil sudah menyala, asapnya akan keluar sangat banyak sekali. Asap itu adalah asap dari efek obat yang kita masukkan tadi. Nah, kotoran-kotoran atau kerak-kerak yang bermasalah dan menyebabkan permasalahan pada ruang bakar mobil kita ikut keluar bersama dengan asap ini. Setelah menyala seperti ini tidak perlu digas-gas, biarkan keluar dengan sendirinya. Asap ini akan menghilang biasanya sekitar 15 menit. Nah, ini asapnya keluar semua. Semakin menipis. Semakin sedikit. Ketika asap banyak seperti ini, lebih baik kita menyingkir, atau kalau ada keluarga, anak kecil, disuruh menjauh lebih dahulu. Karena baunya sangat luar biasa ini. Nah, di sini nampak sudah semakin menipis asapnya. Sudah tinggal sedikit sekali. Dan nampak di sini semakin menipis. Tinggal sisa sedikit. Ini seandainya sudah mau dibawa untuk jalan-jalan atau dites bagaimana perbedaannya ketika sebelum digurah, kondisi seperti ini sudah bisa dijalankan mobilnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga membantu bagi yang membutuhkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selalu simak terus video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ketika dalam penyampaian ada
ada bahasa yang kurang berkenan. Wassalam, see you.